Oke, nama panjang saya Akbar Gadang Abdi Seka. Kalau kesibukan sih saya masih barusan saja lulus kuliah. Jadi untuk sekarang masih di rumah saja, belum kerja lagi. Bantu-bantu orang tua dan nyiapin untuk S2, mau lanjut. Oh, tahu ya, kalau dilihat dari namanya sendiri, verbal berarti perundungan pembulian secara verbal dengan perkataan, begitu kira-kira simpelnya. Ada satu kata yang membekas dari dulu sampai sekarang, yaitu autis. Saya pernah dibully secara verbal dengan satu kata itu, autis, lalu menjalar-jalar-jalar, dibilang juga dibully lagi dengan kata lain seperti goblok, bodoh gitu. Begitulah tuh satu kata yang membekas itu. Oke, untuk menjawab itu, saya mungkin ingin bercerita sedikit dulu ya, agar ada konteksnya atau agar lebih jelas. Jadi, dulu saya pernah dibully secara verbal oleh kawan-kawan kelas 1 SMA, ya yang seperti tadi aku bilang, dibilang autis, lalu dilanjutin dibilang goblok. Ya itu jadi ada sedikit salah saya juga sih, yang memang nilai lagi jeblong, nilai-nilai mata pelajaran lagi jeblong. Lalu saya tampaknya seperti asyik dengan dunia saya sendiri waktu SMA begitu. Dan itu menimbulkan seperti pembulian itu. Tapi kan itu tindakan yang salah, seharusnya tidak boleh seperti itu. Jadi lalu setelah dibully secara verbal seperti itu, saya terkena dampak ya, seperti stres, jadi takut, jadi trauma, jadi apa itu, insecure, punya trust issue, masalah kepercayaan dengan orang lain. Dan lalu ada yang seperti Mas sebutkan, support system tadi, kedua orang tua saya yang membantu saya melalui masa-masa perundungan secara verbal ini. Jadi saya dibilang untuk, ayo buktikan kamu itu tidak bodoh, tidak tolol seperti yang kawan kamu bilang. Ayo buktikan kamu tidak autis. Jadi lalu setelah itu semua ditingkatkan lagi, saya sekalian saja berpindah kelas karena waktu saya dibilang bodoh dan autis itu saya masih di kelas IPA, dan kebetulan saya sendiri memang tidak minat sebenarnya dengan IPA, jadi saya dipindah ke IPS, nilai saya langsung naik, dan juga saya ya mengaca kenapa saya kok sampai bisa dibilang autis ini. Saya berkaca dulu, dan saya ketika di kelas IPS saya memperbaiki cara saya berinteraksi dengan orang, kehidupan sosial saya lah ini. Jadi saya ya makin baik lah, tidak pernah dibilang autis lagi, dan saya bisa buktikan ke kawan-kawan saya dulu yang bilang itu kalau saya tidak bodoh, tidak tolol, dan buktinya paling akhir saya bisa buktikan untuk saya tidak bodoh itu, saya akhirnya di akhir masa SMA saya diterima di PTN ternama. Oke, ada dampak dari verbal bullying ini ya, salah satunya pertama ya trauma lah ya. Wah, kita tiba-tiba diberi dijahatin seperti itu, pasti kita akan trauma lah, yang bekas pada diri kita bahkan sampai hari tua nanti. Lalu selain itu, kita pastinya dengan dirundung seperti itu kan kita akan merasa sedih ya, jika mental kita sampai hancur karena terundung. Dan dari kesedihan itu mungkin kita juga bisa menjadi tidak produktif. Kita malah hanyut dalam kesedihan kita sendiri karena pembulian itu. Jadi kita tidak, yang harusnya dalam keadaan tidak bersedih, dalam mood yang enak, kita bisa melakukan banyak hal yang lebih produktif yang bisa membangun diri, kita malah bersedih-sedih ria. Lalu yang ketiga, kalau ini dari saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri, yang ketika saya dibully itu efeknya saya jadi punya trust issue.
masalah kepercayaan pada orang lain. Jadi saya agak mau bersosialisasi, mau mendekat dengan atau mau berbicara dengan orang lagi itu jadi agak takut, jadi agak trauma, parno, takut ya Pak. Nanti aku dibilang bodoh, dibilang tolol, dibilang autis lagi. Ya begitulah. Tapi sebenarnya kalau kan tidak, kalau kita tidak trauma itu kan ya kita aman-aman saja mau mendekat, tergantung pribadi masing-masing sih. Jadi itu menurut saya tiga itu beberapa contoh efek dari verbal bullying: stres, trauma, dan trust issue itu aja. Jadi intinya untuk anak kawan-kawan lain yang di luar sana yang masih dibully secara verbal ini, menurut saya ada saran. Kalian harus lawan. Tapi lawan itu tidak harus serta-merta dengan fisik, dengan tangan gitu. Lawanlah dengan bukti. Bukti bahwa yang mereka katakan tentang kita itu salah. Contohnya ya untuk kasus saya tadi, buktikan kalau saya tidak bodoh. Jadi dengan buktinya saya tidak bodoh, yaitu meningkatkan nilai saya dan bisa masuk ke PTN bagus ternama. Dan bukti saya tidak autis, saya buktikan dengan tingkah dengan cara bersosialisasi saya yang lebih baik, begitu. Lalu juga yang penting sebenarnya semua itu bisa tercapai karena saya punya support system, yaitu orang tua itu saya. Jadi kalian yang terbully, cobalah cari orang yang bisa mengayomi Anda, yang bisa memberi Anda kenyamanan dan solusi-solusi untuk masalah perundungan Anda, yang bisa memberi semacam tahap-tahap gimana caranya untuk keluar dari masalah perundungan, yang bisa membela. Itu juga itu yang terpenting, membela Anda. Karena kalau dari diri sendiri aja kadang susah, harus ada pihak lain, ya support system ini yang membantu Anda.